tesis itu akan disampaikan di sidang besar. Sekarang sesi memberi masukan atau saudara murid meminta masukan dari apa yang sudah saudara laporkan, nanti diberi masukan pada dewan pers. Yang pertama Ibu. Juga salah satu naskah dari hasil pelajaran naskah ya, untuk dijadikan tesis dari dulu itu tolong diperbaiki karena mau yang dipakai apa yang di depan yang ditulis atau yang sesuai dengan SK nilai pendidikan kayak masih banyak typosnya kayak dengan ini analisis kerelevansiannya atau terhadap materi kurikulum 2013 relevansinya ada relevansinya cek ini mana
Bukan filologi, beda dengan filologi. Ini isi dari hikayat itu dan tidak melihat visi hikayat di kertasnya dibuat kapan sampai watermarknya itu kapan, kan nggak seperti itu isinya. Jadi tahapan untuk memahami atau menggunakan metode analisis itu apa, step by stepnya itu apa dijelaskan di video. Terus alasan kenapa nggak jadi pakai naskah yang dari museum, kenapa? Kan di situ juga. Baik. Makasih kepada Dr. Boynya. Kemudian ini giliran Ibu Waalaikumsalam. Karena naskah ini bahkan saya memiliki kalau ada kok. Saya memilikinya itu. Nanti Nanti. ini sangat bagi saya ini salah satu kekayaan intelektual aja yang harus dijaga. Gitu ya. Bagaimana kita lihat di sini kalau dari kitab review ini bahwa orang itu berpikir dalam frame agama yang ketat dan tersusun dengan konsep agama yang kuat dalam sini. Nah, akan tetapi ada beberapa hal. Ini kan kata Bapak hari ini masukan-masukan saja. Kayak Akhbarul Karim ini, kenapa tertarik di benang merahkan ke arah materi kurikulum 2013? Apa alasannya? Yang pertama ini merupakan sebuah masukan yang sudah berusia sekitar misalnya kita hitung real dulu berdasarkan sejarah Profesor Ahmad Syini. Kita ini prediksi ditulis dalam 2020 1830. Kalau misalnya kita hitung sekarang kurang lebih dia berusia 189 tahun. Dengan usia yang sudah cukup tua seperti ini, tertarik bagi prediksi untuk melihat visi dan bagaimana kemudian karena sekarang ini masih diterapkan kurikulum 2013. Makanya judulnya analisis. Jadi upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan kesamaan atau interkoneksi dari nilai-nilai yang ada dalam kitab ini yang sudah sekian lama umumnya dengan situasi pendidikan atau materi pendidikan yang baru yang diberi nama kurikulum 2013. Jadi Anda ingin mengangkat yang lama itu apakah ada di kekinian yang di dalam kurikulum 2013? Nah, saya melihat ketika jalannya, saya nggak dapatkan sesuatu akhirnya. Padahal ini seandainya difokus tadi penelitian ini Akhbarul Karim, apakah ke materi atau kurikulum itu beda? Kalau materi sangat ada materi akidatnya, itu perlu dikaji. Bab kelas berapa kan itu menjadi fokus kita, sehingga nanti analisa kita akan terjadi. Kalaupun mau direlevansikan ke kurikulum, itu menarik juga. Ke kurikulum 2013 kan ada standar isi, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1, KI 2 itu murni dalam Akhbarul Karim. Bagaimana sikap spiritual yang ingin ditumbuhkan dalam kurikulum. Kemudian baru dilihat dalam isi dari kurikulum itu sendiri. Kalau menurut saya, kita secara dalam bahasa Arab itu terjemahnya bukan mubtada'ah, tapi mustaqbal sunnah. Itu sudah ilmiah internasional. Namanya mustaqbal, bukan mubtada'ah. Gitu ya, itu secara ilmiah, secara internasional begitu. Kemudian kalimat tiul dalam bahasa Arabnya bukan kalimat tahiyah, tapi kalimat ar-raisiyah. Itu sudah secara internasional itu seperti itu. Nah, itu aja masukan yang biasa. Udah bicara Akhbarul Karim, tiba-tiba masuk langsung berdasarkan undang-undang. Menurut saya nih, paragraf ini terkesan melompat. Jadi bagaimana hubungan antara Akhbarul Karim ini ke paragraf berikutnya? Apakah itu karena ini konten analisis? Apakah jenis konten analisis? Karena kebanyakan pakar penelitian mengatakan konten analisis itu kebanyakan mengarah ke kuantitatif.
di mana kan checklist berapa persen kesesuaian, berapa persen tidak sesuai. Misal itu kan akhirnya menjadi kuantitatif juga, mencampur antara kualitatif dengan kuantitatif. Berpedoman pada buku penulisan tesis dari Ya. generasi 2018 khusus untuk kualitatif itu menggunakan apa? Jadi di bab pertamanya pas di poin itu F yang sama itu langsung dimasukkan ke berbagai bagian. Begitu pedomannya. Ya. Kemudian selanjutnya berbeda dengan sistematika penulisan. Itu pedomannya. Sementara konten analisis apakah dia benar kualitatif murni? Itu sebenarnya yang orang belajar itu sama dengan Pak Anton. Beliau menyatakan bahwa konten analisis itu bersumber dari kuantitatif sebenarnya. Mengapa demikian? Karena sebuah pemetaan itu kuat di dalam sebuah teks kalau dia dilakukan lebih banyak itu lebih kebaikannya. Karena begini, karena kalau kita mendeskripsikan maka kita lihat isi yang sekian banyak disebutkan dalam sebuah teks, maka jadilah dia pun bisa dimasukkan ke dalam kualitatif. Tapi isi dari buku itu, buku baru ini, misalkan pada masalah takdir, bergerak hamba benar. Itu saya bahasa aja udah kurang saya bisa pahami itu kata-kata tapi bisa dirasa maknanya, kan? Tapi intinya di sini kan ketika dikatakan bahwa baik dulu Allah cipta, itu kan akidah, bicara akidah dalam masalah orang percaya takdir. Dan di sinilah terjadi perdebatan masalah Mu'tazilah, itu kan masalah ini. Ada yang mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri yang baik-baik saja, gitu kan? Ada yang mengatakan manusia menciptakan perbuatan kalau dari Mu'tazilah sekarang mengatakan perbuatan, ada dua macam pendapat mereka. Yang satu mengatakan perbuatan baik diciptakan oleh Allah, perbuatan buruk diciptakan oleh manusia. Kemudian dikatakan perbuatan baik diciptakan oleh manusia sendiri, perbuatan buruk pun diciptakan oleh manusia sendiri. Data yang ketiga yang Al-Sunnah mengatakan bahwa perbuatan baik dan buruk Allah yang ciptakan, manusia hanya ada upaya kasar. Itu kan apakah di buku ada? Makanya saya ketika melihat di bab 4 ini hanya mencari, jadi tidak apa sesuai atau tidak. Ini mengarah kemana di dalam buku? Mengarah ke meyakini bahwa Allah pencipta kebaikan. Karena yang diinginkan, kalau saya lihat penulis menginginkan ke Al-Sunnah. Karena Aceh dasarnya itu Al-Sunnah. Apakah itu sesuai ketika dilihat nanti? Apakah dalam materi sesuai atau tidak? Itu mungkin. Gimana menurut pendapat setelah dibaca? Dalam materi ini kan menjadi poin. Makanya menurut saya ini, karena ini pembahasannya tadi banyak. Apa kemudian apalagi kita lihat, saya contohkan satu aja bisa. Apa sesuai atau tidak? Sesuai. Apa sudah dilihat? Mengenai isi sesuai. Sesuainya apa alasannya? Ada buku nggak? Yang sesuai dengan buku yang digunakan kan kalau itu. ya. Ini materi kurikulum 2012 menghayati nilai-nilai tidak mengidentifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, gitu ya. Jadi buku kita adalah kelas 9. Oke. Ini misalkan pendapat publik apa ini? Relevan apa tidak yang kita amal sering? Relevan. Cuma dalam materinya Nah, itu ya. dan ketika tidak mungkin di bersama karena kita melakukan ini kan diprioritaskan mungkin orang yang lebih besar dan ini masih usianya di sana. Belasan tahun ada cara. Belasan tahun. Terusnya kemarin apakah Kalau yang khusus sudah dikatakan. mau seperti ini juga boleh, tapi harus ada analisis. Analisis dari
Ini kita tak semua, kan ini seminar hasil ya? Tapi ragu tak pakai hasil atau jadi saya sentuhkan saja bahwa ini memang tidak pakai hasil. Mungkin ada pakai. Ini kan saya lihat terlepas dimasukkan dari yang sebelumnya. Judulnya coba ini berbeda di daftar negara ini lain lagi copy paste ini. Ini karena penggunaan karakter mahasiswa mahal. Bukan. Salah ketika. Anda harus lihat juga. Ini tidak dia. Ada di sini. Paste. Apa sesungguhnya yang judul ini? Kalau dia kan dalam kayak apa tadi, analisis relevansinya berangkat dari materi itu. Saya tidak ada melihat kan ada bahasa Indonesia yang baku relevansinya tidak ada buat jawaban ada. Ini relevansi ada. Jadi kalau tidak ada, tidak boleh dibuat sebuah penelitian ini tidak ada nanti diberi. Terus saudara apa yang sudah masukkan dengan analisis? Analisis merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan atau mendiskusikan isi di dalam kain akademik dan tentunya juga analisis materi yang Sudah, artinya ada komponen atau variabel. Jadi kan sudah disampaikan. Ini kan penelitian teks ya. Teks dikaitkan dengan katakanlah kurikulum 13 kan. Ini diperbaiki ya. Analisisnya apa? Dijawabnya. Dengan kita ukur dalam menyebutkan analisis studi kasus nanti harus background akademiknya harus terus beda antara S2 dengan S1 itu pengantar masuk substansi kan. Dia sudah spesialis, kami ini sudah spesialis semua walaupun spesialis itu ada kurang lebih biasa ya kan, lebih proses yang panjang menjaga sepele juga nanti teman-teman yang apa S2 ini sudah masuk substansi S3